Oke, baik anak-anak sekalian. Sekarang kembali saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan jarak atau panjang lintasan antara dua titik pada bangun ruang. Nah, sekarang ini ada contoh dari buku siswa, contoh soal ya. Di sini dijelaskan dalam suatu kamar berukuran 4x4. Jadi ini 4x4 berarti bentuknya kubus ya, anak-anak sekalian. Ini kubus, bentuk kamarnya kubus. Dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Nah, ini katakanlah ini ya, ini plafonnya gitu. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCD, FGH. Berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Jadi kalau ini ditanyakan jarak lampu ini ke salah satu sudut lantai. Nah, ini berarti kan ada 4 sudut nih, ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, kita ambil saja misalnya jarak sudut ini dari sudut B ke T ya. Jadi di gambar ini sudah ada B ke T. Nah, bagaimana menentukan jarak B ke T atau panjang lintasan BT ini ya. Jadi BT itu merupakan jarak titik B ke titik T. Nah, dalam hal ini jarak sudut kamar ke lampu, ke titik lampu. Nah, untuk memudahkan anak-anak sekalian, langkah baiknya kita gambar seperti ini ya. Jadi kita pindahkan posisi gambarnya ke gambar yang lain sehingga memudahkan kita untuk mengidentifikasi bentuknya. Nah, kira-kira begini ya. Sini T dan di sini B. Nah, kita tahu ini adalah B, ini F ya. Kan ini ya. F ini tuh siku-siku di sini. Nah, ini berarti 4. Nah, kemudian yang ini kan artinya ini FT itu setengah dari FH. Ya. Jadi T ya, T itu setengah FH. Nah, setengah FH atau ini setengahnya, setengah FH. Nah, anak-anak sekalian, memang kalau dalam menentukan jarak itu atau menyelesaikan suatu soal, biasanya kita tidak langsung dapat menyelesaikan atau menentukan jarak titik tersebut. Tetapi biasanya kita akan menemukan dulu panjang lintasan yang lain, kemudian dengan menggunakan informasi dari panjang tersebut barulah kita menentukan panjang lintasan atau jarak yang ditanyakan. Begitu ya. Oke, kita belum bisa ke sini karena kita belum tahu ini berapa. Ya. Oke. Nah, yang ditanyakan juga itu adalah ini. Jadi ada 2 yang tidak diketahui, hanya 1 yang diketahui, maka ini tidak bisa diselesaikan. Nah, maka yang mana kita harus selesaikan terlebih dahulu, yaitu panjang TF. Nah, dari mana kita mendapatkan panjang TF, anak-anak? Itu bisa kita ambil dari segitiga FGH. Jadi FGH itu gini ya, nah, kan gini ya FGH itu. Nah, ini di sini F-nya, FH-nya ya. Terus di sini G, itu siku-siku di sini. Kemudian di sini B. Nah, ini kita tahu 4. HG itu juga 4 ya, karena ini 4, jadi semua sisinya 4. Jadi HG 4, FG 4. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak pasti sudah pernah belajar Pitagoras ya. Nah, kalau belajar Pitagoras itu atau rumus jarak yaitu kuadrat sisi miring, ini sisi miring ya, sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Ini HG dan BG ini namanya sisi siku-siku. Kenapa namanya sisi siku-siku? Karena keduanya membentuk sudut siku-siku. Kayak di depannya ini namanya sisi miring. Nah, artinya bahwa berdasarkan gambar ini kita dapat tuliskan BH kuadrat ya, kuadrat sisi miring itu sama dengan BG kuadrat ditambah dengan GH atau HG kuadrat. Nah, di sini HG BG itu 4 kuadrat. Ini 4 kuadrat ya. Berarti
sama dengan berapa? 16 tambah 6, 16. Nah, kalau kita mau singkat anak-anak, ini 16 ada 2, itu kan boleh kita tulis 16 kali 2 ya gitu ya. Ini 16 kali 2 ya, 32 ya. Oke. Nah, kalau dengan demikian berarti BH itu ya kan nanti ini kuadrat, berarti ini harus dicari akarnya. Jadi ini kita akar gitu. Akar 16 kali 2. Nah, prosedur ini anak-anak bisa kita cari dengan apa? Akar 16 kali akar 2. Nah, akar 16 itu berapa? Akar 16 itu kan 4 ya. Karena 4 kali 4 16. Jadi di sini adalah 4 akar 2. Oke, jadi BH itu 4 akar 2 ini. Bukan BH ya, saya sorry. Di sini F ya, ini F ini, maaf. Salah ya, F ini ya. Ini kita keliru, ini semua F, ini juga iya benar ya, ini F ya. Oke, F ya. Jadi di sini FH ya, salah tulis. Nah, jadi karena FH ini titik T ini kan di tengah-tengah ini di tengah-tengah. Karena di tengah-tengah berarti FT itu setengah dari FH. Ini tadi FT setengah dari FH. Jadi di sini kita bisa tentukan bahwa FT ini sama dengan setengah kali 4 akar 2 ya, setengah dari 4 2. Jadi di sini FT itu sama dengan 2 akar 2. Jadi di sini ini 2 akar 2 nih jaraknya nih. Nah, karena kita sudah menentukan FT adalah 2 akar 2 ya, ini berarti ini sudah boleh ditulis dong di sini, yaitu 2 akar 2. Kalau ini sudah kita ketahui, maka ini bisa dicari dengan apa? Dengan rumus Pitagoras ini. Nah, jadi coba saya cari di sini ya. Dengan rumus Pitagoras itu bisa kita dapat seperti tadi lagi ya, TB berarti jadi TB kuadrat karena itu adalah sisi miringnya sama dengan BF kuadrat ya ditambah dengan TF kuadrat. Nah, TB itu berapa ya, itu yang mau ditanyakan. Terus BF itu berapa? 4 kuadrat. Terus TF berapa? 2 akar 2 kita kuadratkan. Nah, ini 16. Nah, di sini Anda harus sudah bisa ya membuat bilangan berpangkat atau menentukan nilai bilangan berpangkat yang dalam bentuk akar. Jadi ini 2 pangkat 2 4 ya. Jadi kita tulis yang ini. Coba saya tulis di sini mempermudah. 2 pangkat 2 itu 4. Akar 2 pangkat 2 itu kan akar 4 ya. Jadi ini akar 2 pangkat 2 itu akar 4 ya, karena dikali begini ya. Nah, ini akar 4. Akar 4 itu berapa? Akar 4 itu 2. Jadi 2 kali 4 berapa? 8. Jadi sini 8. Terus ini 8 ditambah 16 itu berapa? Ini kan boleh saya tulis jadi gini. 16 ini boleh 2 kali 8 ya. 16 ya tambah 8. Nah, ini 28, ini 18. Jadi ada berapa 8? Ada 3. Jadi ini boleh saya tulis 8 kali 3. Nah, ini akhirnya kita dapat panjang TB itu anak-anak yaitu akar 8 kali akar 3. Tapi kita belum menemukan ini boleh kita pecah menjadi akar 4 kali akar 2 kali akar 3. Akar 4 berapa Nana? 2. Akar 2 berapa ya? Akar 2 saja. Akar 3 berapa ya? Akar 3. Akar 2 kali akar 3 berapa? Akar 6. Jadi di sini 2 akar 6. Nah, jadi panjang TB ini atau jarak lampu ke salah satu titik sudut lantai itu adalah 2 akar 6. Wow, demikian anak-anak sekalian ya, cara menentukan jarak titik ke titik pada bangun ruang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.